Oke, untuk pagi hari ini materinya tentang fungsi operator yang ada pada bahasa pemrograman Java ya. Beberapa hal di sini sempat kita gunakan ya. Kemarin kan materinya input output tuh, bagaimana menerima input, dan di situ sudah ada beberapa fungsi operator yang mungkin sudah kita gunakan, cuman mungkin kita belum tahu bahwa itu sebenarnya adalah fungsi operator ya. Yang sudah sarapan mungkin silahkan, yang belum sarapan sambil sarapan juga enggak apa-apa. Nah, yang pertama yaitu operator dalam bahasa pemrograman ya. Ada banyak sebenarnya, nanti kita bahas satu-satu sekaligus, mungkin nanti saya tunjukkan sedikit contoh mengenai beberapa operator yang ada di pemrograman Java. Jadi kalau kita teorinya dulu ya, jadi operator itu apa sih? Jadi, operator adalah sebuah simbol di dalam bahasa pemrograman yang diletakkan pada dua buah operan. Jadi istilahnya ada operator dan ada namanya operan begitu. Dan akan menghasilkan output sesuatu ya. Contoh misalkan kita punya dua angka. Nah, dua angka ini diistilahkan sebagai operan ya istilahnya. Kemudian kita sisipkan di tengahnya itu sebuah operator tanda tambah. Maka nanti ketika kita masukkan tanda tambah di antara dua bilangan ini, maka akan menghasilkan sebuah angka yang berupa hasil penjumlahan dari kedua angka tersebut. Misalkan A plus B, maka A dan B adalah sebagai operannya, dan yang menjadi operator itu adalah simbol plusnya. Kalau mungkin mau dicontohkan, misalkan kita punya operan A, enggak kelihatan ya, warnanya saya ganti jadi merah mungkin. Nah, misalkan kita punya A dan B begini. Nah, kemudian kita sisipkan sebuah operator. Maka nanti ini jika dijalankan, dia akan menghasilkan sesuatu di mana sesuatu tersebut adalah hasil penjumlahan dari A dan B. A dan B ini adalah operannya istilahnya. Kemudian simbol plus ini merupakan simbol operatornya. Itu yang dimaksud dengan operan ya. Definisi operator dan operan. Berikutnya yaitu terkait jenis-jenis operator yang ada di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi ada namanya unary, ada namanya binary, dan ada namanya ternary. Unary adalah operator yang hanya melibatkan satu operan saja begitu. Ada satu simbol dan ada satu operan. Contohnya misalkan di sini adalah ada operator minus dan satu operan angka 16. Ini merupakan operator jenis unary. Operannya itu cuma satu saja. Ada satu operator dan ada satu operan gitu. Kemudian ada namanya yaitu binary ya, sesuai dengan namanya biner. Jadi dia melibatkan dua operan. Contohnya misalkan tadi penjumlahan ya. Contohnya sih mungkin perkalian, ada dua operan begitu dengan satu simbol operator istilahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah ternary ya. Jadi di sini operator yang melibatkan tiga operan. Contohnya di sini atau lebih ya, boleh lebih dari tiga. Contohnya misalkan di sini ada berapa operan, di sini ada 4 nih. Ada A, ada B, ada C, ada D begitu. Nah, di sini dia sudah melibatkan lebih dari 3 ya, ada 3 operan. Ada A dan B, kemudian ada C begitu. Nah, ini jenis-jenisnya dilihat dari jumlah operannya istilahnya. Kalau mungkin saya terlalu cepat atau ada bagian kurang jelas, langsung tanya, enggak apa-apa ya, monggo silakan. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ini kelas ITA berapa ya? Tadi Kak. 2 dan 3 Pak. Gabung ya. Oh digabung Pak. Oh. Iya digabung. Biar saling, udah kenal nggak ITA 2 dan ITA 3 itu teman-temannya siapa? Oh, sudah. Ada yang enggak Pak. Oh, yang kenal yang cewek aja. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, selingan tadi. Kemudian terkait operator ini, yang terutama yang ternary ya, yang 3 operan tadi. Nah, di sini
jenis operator ternary yang kalau kita lihat di slide sebelumnya itu ya. Nah, ini kan ada simbol operator lebih besar dan ada simbol operator tanda tanya. Apa sih maksud tanda tanya di situ? Nah, di sini merupakan bentuk pendek dari perintah if else ya. Masih ingat ya kemarin di awal-awal itu kan kita ngecek sebuah kondisi, kemudian jika kondisi ini bernilai benar, dia melakukan apa, jika kondisi ini bernilai salah, dia melakukan apa. Misalkan kita punya variabel A, jika A lebih besar dari 1, maka dia akan melakukan apa, jika A lebih atau tidak lebih besar dari 1, dia melakukan apa. Nah ini simbol bentuk if else seperti itu jika disingkat jadinya seperti ini, atau saya tuliskan ya. Kan kalau di kemarin ya, misalkan kita punya if, kita misalkan punya variabel A sama dengan 10, misalkan begitu. Kemudian jika A, if kan bahasa Inggrisnya, jika kan if ya, jika A lebih besar dari 20, maka dia melakukan apa gitu kan. Tapi jika tidak, untuk programnya kan begini nih. Ada jadi yang di sini ini dilakukan jika nilai A-nya itu lebih besar dari 20. Tapi jika tidak, maka bagian ini yang dilakukan gitu ya. Misalkan ini saya simbolkan dengan X, ini saya simbolkan dengan misalkan Y begitu. Ini berarti kalau dieksekusi yang keluar X atau Y ini? Yang Y, Pak. Karena kan A-nya kan lebih kecil dari 20. Nah, ini bentuk panjang perintah if else. Nah, bentuk panjang seperti ini bisa kita singkat dengan bentuk operator ternary seperti ini. Ada sebuah kondisi, ada tanda tanya, kemudian jika benar dan jika salah. Sehingga kalau ini kita rubah ke dalam bentuk pendek, mungkin begini biar kelihatan ya. Misalkan kita punya A sama dengan 10, begitu. Kemudian ada operator seperti ini nih. Apakah A lebih besar dari 20, begitu. Kemudian tanda tanya, jika ya, atau mungkin saya kasih jarak ya, biar kelihatan. Nah, jika ya, maka X, tapi jika tidak, maka Y. Nah, bacanya seperti itu. Ini bentuk panjangnya, A sama dengan 10, jika A lebih besar dari 20, X, tapi jika tidak, Y. Nah, begitu. Nah, bentuk seperti ini bisa kita singkat dalam bentuk seperti ini. Sama saja, ya. Jadi ini tanya nih, apakah A lebih besar dari 20? Jika ya, ya X yang dilakukan. Tapi jika tidak, Y yang dilakukan. Nah, ini merupakan bentuk ternary ya. Jadi ini kalau disingkat bisa jadi dalam bentuk satu baris saja seperti ini. Begitu. Itu contoh ternary ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti ya. Biasanya sih, ini, oh ya gimana? Nggak ada ya? Lebih simpel berarti itu ya, Pak ya. Kenapa? Yang di bawah itu lebih simpel ya. Ya, lebih simpel. Cuman ini biasanya perlu karena kita karena misalkan sudah terbiasa seperti ini, biasanya untuk merubah dalam bentuk seperti ini perlu pembiasaan ya, perlu sering nyoba gitu. Tapi kalau Anda sudah terbiasa seperti ini, itu lebih ringkas programnya. Ya ini kan udah berapa baris nih. Nah, ini kita bisa singkat dalam bentuk satu baris saja, jadinya seperti itu. Lebih simpel ya. Oke, mungkin itu terkait operator ternary. Selanjutnya, nah, ada operator lainnya yang ini sudah sempat kita gunakan ya di contoh-contoh di pertemuan-pertemuan kemarin. Pertama adalah operasi aritmatika. Sesuai namanya ya, aritmatika kita gunakan untuk operasi penghitungan numerik angka ya. Jumlah, kali, bagi, kurang, modulus, dan lain-lain. Lalu ada operator relasi, dan ini juga sudah kita gunakan tadi yang barusan ya, yaitu operasi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, gitu ya. Contoh-contoh operator
relasi itu yang sempat kita singgung tadi ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ya, lebih kecil sama dengan gitu, sama dengannya ada 2, kemudian tidak sama dengan gitu. Nah, ini operator-operator relasi untuk membandingkan 2 operan A dan B nih, mana lebih besar, mana lebih kecil, apakah nilainya sama atau apakah nilainya berbeda gitu. Lalu yang ketiga yaitu operator logika boolean. Jika ada 2 kondisi, kemudian kita ingin menghasilkan sebuah nilai true atau false. Misalkan ini kondisi pertama dan kondisi kedua. Misalkan kita punya, ini juga sempat kita pakai kemarin ya, di salah satu contoh di program. Misalkan kita punya, ada orang jualan, kedengaran nggak suaranya maksudnya? Iya, kedengaran, Pak. Ini saya di rumah ada orang lain. Misalkan saya punya variabel A sama dengan 10, kemudian saya punya nilai variabel B sama dengan 20. Nah, kemudian ada 2 kondisi kita cek sekaligus. Apakah A lebih besar dari 100, dan itu kalau di Java itu pakai simbol dan begini. Kemudian apakah B juga lebih besar dari 100 begitu. Ada 2 kondisi yang kita cek secara bersamaan begitu. Nah, itu operator logika boolean ya. Ini ngezoomnya pakai HP atau pakai laptop? HP, Pak. Pakai HP. Yang pakai HP. Nggak begitu besar mungkin kalau di layar ya. Bisa diperbesar, Pak. Oh bisa ya. Iya. Oke lanjut. Jadi itu ada 3 tadi. Masih ingat aritmatik? Apa barusan? Relasi sama boolean, Pak. Relasi sama logika, Pak. Nah, kemudian berikutnya ada operasi assignment istilahnya yang digunakan untuk memberi value atau tugas ya istilahnya dalam bahasa programan ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia nggak memberi tugas maksudnya gimana? Maksudnya kita memberi sebuah nilai tertentu pada sebuah variabel. Nah, contohnya ini A plus sama dengan 7. Nah ini kalau Anda belajar matematika kan nggak jelas ini. A ditambah berapa bisa sama dengan 7. Kan mestinya begitu ya. Cuman ini bentuk ringkas dari kalau kita punya perintah itu seperti ini. Misalkan A sama dengan A plus 7. Nah begitu. Bentuk ini jika diringkas jadinya itu perintahnya jadinya seperti yang di samping ya. A plus sama dengan 7 begitu. Nah ini kalau kita mungkin nggak terbiasa pasti bingung ya. A plus berapa sama dengan 7. Nah itu merupakan bentuk ringkas dari ini. Sehingga misalkan ini kalau di atasnya itu ada value misalkan A sama dengan 10 begitu. Ini biar bisa digeser gimana ya. Nah mungkin begini ya. Saya geser dulu. Nah, misalkan kita punya begini. Ini berarti nilai A-nya sekarang berapa nih? Isinya berapa ini berarti? 8, Pak. Berapa? Ini kan kita punya A sama dengan 10 nih. Kemudian A sama dengan A plus 7. Sekarang A-nya berarti nilainya berapa nih? 17, Pak. Ya, betul. Nilainya 17. 17, Pak. Ya, betul ya. Jadi 17. Kok bisa 17? Nah, di sini kita A sama dengan A plus 7 berarti A yang baru itu diisi dengan nilai A yang lama. A yang lama berapa nih? 10. 10 ditambah 7 jadinya 17. Seperti itu. Nah, bentuk ini A sama dengan A plus 7 itu bisa diringkas jadinya A plus sama dengan 7. Nah, begini. Seperti itu bentuk assignment yang ringkas. Ini simbol plus bisa diganti dengan simbol yang lain ya. Bisa ganti kurang, bisa ganti dengan bagi, bisa kita ganti dengan kali begitu. Nah, ini kalau saya ganti dengan kali jadinya berapa ini berarti? Outputnya berapa nih? 70. Ya, betul, 70. 70. Oh ya.
Ini kan bentuk pendek dari A sama dengan A dikali 7. 7. kira-kira begitu. Berikutnya yaitu operator bitwise, nggak tahu nih bahasa Inggrisnya gimana ya ngomongnya, bitwise atau bitwise saya juga nggak paham. Kalau ada yang lebih jago mungkin nanti tolong saya diperbaiki ya, bitwise atau bitwise. Untuk apa nih bitwise? Catur, Pak. Kenapa? Catur jago bahasa Inggris, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Nanti kalau bahasa Inggris bisa ngambil beasiswa di luar negeri itu kalau lulus. Amin ya. Amin, amin, amin. Oke. Nah, operator bitwise ini seperti ini, tapi ini jarang kita gunakan ya. Karena dia digunakan untuk bilangan biner ya. Bilangan biner itu bilangan 1 dan 0 ya. 1 dan 0 saja gitu. Cuman kayak kalau ingin tahu ya bentuknya seperti ini ya. N nanti bentuknya simbol dan. Kalau ada operator or atau itu bentuk simbolnya garis vertikal kalau di keyboard ya. Ada XOR simbolnya caping gini. Lalu ada not simbolnya apa ini ya? Kalau di keyboard itu sebelahnya angka 1 itu yang kayak cacing begitu. Ada right shift dan ada left shift. Right shift ini kayak simbol lebih besar tapi jejer 2. Left shift ini kayak simbol kecil jejer 2 juga. Ini jarang kita gunakan sih. Pengalaman saya ya, pengalaman saya jarang pakai ini. Kecuali kita sering kali menggunakan atau mengolah data-data dalam bentuk bilangan bit atau biner. Nah, kita bahas lebih detail sekarang dari beberapa jenis tadi ya. Yang pertama adalah operator aritmetik. Ini sudah sering kali kita bahas ya kalau di contoh-contoh di kelas itu kan seringkali kita pakai ini untuk menghitung segitiga, untuk menghitung luas balok atau volume balok, dan ini kalau di kelas kan bolak-balik pakai contoh-contoh seperti ini ya. Jadi operator aritmetik ya namanya saja aritmetik, jadi digunakan untuk menghitung numerik ya, kali, bagi, jumlah, kurang, dan seterusnya. Saya pikir ini bukan hal yang sulit dan seringkali kita gunakan. Jadi contohnya di sini misalkan kita punya variabel integer dengan nama kali, kemudian diisi 8 kali 7, begitu outputnya ya 5. Simpel ya. Lalu terkait aritmatik ya, jadi tadi kali, ini bagi, begitu. Nah ini kenapa kok hasilnya 1 ya? Karena Kenapa? 11 dibagi 9. Nah, iya, Modulusnya 1. Datanya integer, bukan pakai double. iya, betul ya. Ini kan kalau 16 dibagi 9 itu kan 1, berapa? 1,8, 1,9, 1,7 ya, artinya ada koma. Ada koma, ada suara motor maksudnya. Jangan, pintunya tak tutup dulu. Jadi tadi kenapa hasilnya 1? Karena ada koma di belakang. Lupa, kalau sudah koma tapi kok 1? Nah, kenapa 1? Karena kita menggunakan tipe data di depan apa? Integer. Integer itu bilangan tanpa koma, sehingga kalau ada koma di belakang itu langsung dibuang, nggak peduli berapapun ya. 1,99999 ya sudah tetap dihitung sebagai 1. Tidak dibulatkan ya. Beda kalau dibulatkan. Mungkin kalau dibulatkan kan 1,99999 itu kalau dibulatkan mungkin dibulatkan jadi. Nah, ini bukan pembulatan ya. Tapi langsung dihilangkan gitu. Nah, begitu ya. Lalu ada operator lainnya yang juga populer atau sering kita gunakan, yaitu sisa bagi atau modulo sisa bagi ya. 35 di modulo 4 jadinya 3, sisa baginya gitu ya. Kalau misalkan saya punya
Saya punya angka berapa ya? Misalkan saya punya angka 20 di modulo, mana modulo simbol plus ini? Oh ya, simbol 6. di modulo 6 jadinya berapa? Jadinya berapa nih? 2. Ya jadinya 2 ya. 2. 2 dari mana? Kali 3 18. Multiplikasi 2. Betul. Ya. 6 kali 3 Matur. 18. Hah? Nah, sisanya berapa? 2 ya. Kan saya tuh 20. Sisa teko 18 20 kan turu. Oke? Ya. Angka 20 kan angka yang mendekati 20, kelipatan 6 itu kan 18 ya. 18. Hingga sisanya 2. Ada 2. Betul. Iya sisanya. Sisanya yang dicari. Next. Nah, penjumlahan mungkin sama ya, logiknya dijumlah. Saya pikir ini juga gampang. Minus juga begitu mestinya. Nah, kemudian apa nih? Ada yang chat. Nah, kemudian terkait aritmatika ini yang sering kita gunakan nantinya adalah salah satunya adalah operator increment tulisannya. Kalau Anda cari di internet atau tutorial-tutorial itu increment. Nah, cuman kalau di bahasa Indonesia kan jadi agak kurang ini ya, kurang masuk lah, kurang ini operator kenaikan istilahnya. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris cari tutorialnya itu atau cari sumber-sumber untuk dibaca ya namanya operator increment. Ada namanya operator keturunan, operator turun ya atau decrement. Minus-minus ya, simbolnya minus-minus. Nah, operator kenaikan atau increment operator ini simbolnya dengan cara plusnya dibagi plusnya ada 2 begitu. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah sebuah angka itu ditambah dengan 1. Contohnya misalkan kita punya variabel integer, tipe datanya integer, kemudian tipe datanya integer, kemudian kita isi dengan value angka 1 ya. Lalu di sini kita i plus plus begitu. Nah, nanti ini output-nya jika dijalankan yaitu jadinya 2. Maksud dari i plus plus di sini adalah nilai variabel i berapapun itu ditambah 1. Nah, di sini kan sudah di set 1 nih. Kemudian ketika kita jalankan i plus plus jadinya 1 ditambah 1 jadinya 2. Plus plus itu sama dengan misalkan kita punya variabel x sama dengan 10 tuh. Kalau kita jalankan x plus plus, itu sama artinya kita menuliskan x sama dengan x plus 1. Sehingga outputnya berapa nih x sekarang? 10 tambah 1 jadinya berapa? 11. Ya, 11. Nih, misalkan kita punya x sama dengan 10, lalu kita jalankan x plus plus, itu maksudnya x ditambah 1. Kayak gini, x sama dengan x plus 1. Gitu. Ini sama artinya dengan x plus plus. Artinya apa? Nilai x yang baru itu sama dengan nilai x yang lama ditambah 1. Pokoknya ada angka, kalau kita jalankan x plus plus itu tambah 1. Begitu. Ya, ada 10 tambah 1 berapa? 11. Ada 1 tambah 1 berapa? 2. Pokoknya tambah 1. Gitu. Hal yang sama juga berlaku untuk min-min ya. Kalau nggak salah di slide-nya berikutnya minus-minus. Nah, minus-minus juga seperti itu. Oh, enggak, ini kurang biasa. Ini minus biasa ya, dikurangi berapa gitu, sampai kita udah tahu semua. Iya, Yang Pak. minus atau decrement. Nah, namanya penurunan atau decrement operator, yaitu dengan simbol minus-minus. Dia sama dengan plus-plus tadi. Kalau plus-plus itu tambah 1 nilainya, kalau min-min itu dikurangi 1. Misalkan di sini kita punya variabel integer i sama dengan 1, lalu di min begini, i minus-minus di sini, artinya i dikurangi 1, jadinya 0.
Misalkan kita punya variabel lagi, contoh misalkan X sama dengan 10, lalu saya jalankan X min, berarti nilai X-nya sekarang berapa nih? 9. Betul, nilai X sama dengan jadinya yaitu 9 ya. Ada sebuah angka, berapapun itu kurangi 1. Kalau min, kalau plus ditambah 1. Nah, istilahnya operator kenaikan dan operator penurunan atau increment dan decrement kalau dalam bahasa Inggris ya. Lalu setelah aritmatika ada namanya operator relasi ya. Di operator relasi itu lebih besar, lebih kecil, apakah sama, apakah tidak sama ya. Nah, yang pertama adalah operasi sama dengan. Nah, di sini sama dengannya itu jajar ada 2. Nah, ini mungkin perlu hati-hati. Kalau sama dengannya itu 1, misalkan saya X sama dengan 10, itu maksudnya bahwa nilai X diisi dengan variabel X. Ya. Jadi kalau kita punya X sama dengan 10 itu, variabel X diisi dengan value atau nilai 10. Bedanya kalau sama dengannya 2, X sama dengan 10, itu maksudnya adalah ini untuk memeriksa apakah value X sekarang adalah 10 atau tidak. True atau false outputnya. Begitu. Ini kalau sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 1, nilai variabel X diisi dengan angka 10. Kalau sama dengan 2 ini ngecek apakah X sama sekarang itu nilainya 10. Nah, itu kan alternatifnya ada 2 ya. Ya atau tidak ya. True atau false. Gitu. Nah, contohnya di sini 3 sama dengan 4. Ini ngecek apakah 3 sama dengan 4. Ya jelas enggak kan. Berarti false outputnya. Yang bawah 3 sama dengan 3. Apakah 3 sama dengan 3? Ya outputnya yaitu true. Misalkan nih, saya punya variabel A sama dengan 10, B sama dengan 20. Misalkan begitu nih. Nah, ini kalau saya print nah gini, ini outputnya apa nih? True atau false nih? False. False ya. Yes. Kalau saya tulis begini, outputnya apa nih? True, Pak. True. Nah, bentuk tanda seru sama dengan itu adalah untuk ngecek tidak sama dengan. Kalau sama dengan yang 2 ini apakah sama? Nah, kalau ini apakah tidak sama gitu. Jadi kan Yes, tidak sama. apakah A tidak sama dengan B? Ya jadinya true kan. Karena kan beda ya. Jadi Iya, outputnya ada kemungkinan ada 2, ya atau tidak, atau true atau false ya. Next. Nah, ini barusan kita singgung tadi. Ini negasi atau kebalikan dari sama dengan. Kalau sama dengan ngecek apakah sama atau tidak. Kalau ini apakah berbeda atau tidak. Gitu. Apakah 3 berbeda dengan 4? Yang sama ya berarti true ya. Apakah 3 berbeda dengan 3? Ya jadinya false. Kebalikannya ya. Nah, kemudian operasi yang lain yaitu relasi untuk ngecek sebuah value apakah lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Ya, contohnya di sini kalau di matematika kan gitu tuh simbolnya sama dengan lebih besar ya atau lebih kecil ya. 13 apakah lebih besar dari 14? Ya hasilnya false. Apakah 13 lebih besar dari 12? Jadinya true. True. Nah, ini juga sama ya. Jadi kenapa yang bawah hasilnya true ya? Padahal kan ini ada ininya nih, lebih besar ya. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Betul, ya karena ada sama dengannya. Apakah 21 itu lebih besar atau sama dengan 21? Nah, karena ada sama dengannya, walaupun dia ini ya menggunakan simbol lebih besar, tapi karena ada simbol sama dengannya,
ya berarti dia dianggap ikut sebagai true ya. Ini lebih besar atau sama dengan. Berikutnya, ya. Operator lebih kecil juga sama logiknya untuk ngecek sebuah bilangan itu value-nya lebih kecil dari sebuah angka atau tidak. Sorry, kalau misalkan ini saya ganti dengan huruf, kira-kira gimana ya? Misalkan coba saya stop share ini, saya ganti dengan ini saya share Visual Studio Code-nya kelihatan nggak atau masih slide? Kelihatan sih, Pak. Ya, jadi Bisa misalkan di kita, zoom. Aman Pak, aman Pak. ya, misalkan kita punya variabel string sekarang, string A sama dengan aku, nah, kan begitu deh. Oh sorry, pakai titiknya 2. Kemudian saya punya variabel string B sama dengan kamu. Begitu. Lalu saya sistem out print, apakah A lebih besar dari B? Nah di sini kalau kita nggak pakai VS Code nggak tahu ya mungkin karena kita nggak pakai VS Code langsung ada merahnya. Kenapa? Karena di sini operator ini tidak berlaku untuk data-data selain Nomor angka. betul. Integer atau double. Jadi pokoknya angka ya. Tapi kalau begitu selain angka, contohnya di sini kita tekan string, dia langsung ada warning ini nih merah ini. Artinya apa ya? Bukan nggak cocok ya dengan tipe datanya begitu. Jadi ini kalau kita nggak pakai VS Code nggak tahu ya, karena kita menggunakan editor langsung dibantu nih begininya. Jadi hanya berlaku untuk data-data yang numerik. Akan sama dengan. Nah ini untuk kalau sama dengan bisa untuk mengecek apakah A dan B ini isinya sama. Kita jalankan. False ya, gitu. Untuk ngecek string sama atau enggak. Kalau string pakai sama dengan boleh, tapi kalau nilai-nilai, karena kan kita membandingkan isinya ya. Cuman kan huruf nggak bisa dilihat mana huruf yang lebih besar, huruf lebih kecil kan nggak bisa ya. Kan bisa digunakan untuk besar atau kecil itu kan value angka tertentu. Begitu. Nah nanti saya harap sering-sering eksperimen ya, nyoba-nyoba ya, biar tahu lebih detail gitu. Kalau di slide contoh-contohnya sederhana saja. Ya. Berikutnya terkait relasi ya, ini juga sama mungkin lebih kecil sama dengan. Ini kenapa true 35 lebih kecil dari 35 karena ada sama dengannya. Apakah 35 lebih kecil atau sama dengan dari 35? Karena ada kata-kata atau sama dengannya disimbolkan dengan sama dengan di sini, ya dianggap dia menghasilkan nilai true. Lalu berikutnya operator logika boolean istilahnya. Nah, di sini yang sering digunakan adalah simbol dan atau ya. Nah, di sini kita gunakan ketika ada dua kondisi yang kita hendak bandingkan sekaligus, kondisi pertama dan kondisi kedua. Jika kondisi pertama dan kondisi kedua sama-sama benar atau true, maka dia akan menghasilkan nilai true. Tapi begitu salah satu itu bernilai false atau salah, dia akan menghasilkan nilai false. Ya. Di Java, kita menggunakan simbol dan ini ya, di coding programnya ya. Nah, contohnya di sini, misalkan kan karena kondisinya ada dua ya, kalau ada kondisi pertama dan kondisi kedua sama-sama true, maka outputnya jadinya true. Namun begitu salah satu bernilai false atau salah, maka semua outputnya salah.
Contohnya ada nggak ya contohnya? Nah, contohnya nih. Nah, ini ada kondisi pertama dan kondisi kedua nih. Ini kalau outputnya apa saja nih? Yang pertama outputnya apa nih? Kira-kira kalau mau dijalankan. Ada yang bisa nebak nggak? Ini outputnya apa nih? True atau false? Dua. Benar. True. Benar. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Jadi misalkan kan, apakah 3 lebih besar dari 2? Kan true ya. Apa? Apakah 3 kurang dari 5? True. True. True dan true hasilnya True. true. Lalu yang 2 ya. Apakah 6 lebih besar dari sama dengan 5? Hasilnya apa? True atau benar ya. Dan apakah 7 kurang dari 7? False. False. True dan false hasilnya Hasilnya false. false. Betul ya. Yang ketiga Ya. And or. apa nih? Apakah 3 lebih besar dari 2? Ya. True. True. Dan apakah 5 sama dengan 4? False. False. True dan false hasilnya False. atau salah ya. Yang keempat, apakah 10 tidak sama dengan 10? False. 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 Apakah 8 kurang dari 6? False. True. False. Nah, 8 kurang dari 6 loh. False dan false hasilnya True. oh, false. False. Tetap. False ya. False. Ini coba kita lihat di slide-nya. Sorry. Mana slide-nya tadi? Nah, ini nih. Jadi, kalau ada 2 kondisi dan kita pakai simbol dan, itu hanya bernilai benar atau true jika dua-duanya dari 2 kondisi itu sama-sama bernilai true. Tapi jika salah satu saja bernilai false, ini misalkan yang kondisi satu benar nih, true. Yang kedua, kondisi kedua false, jadinya false. Kondisi pertama false, kondisi kedua true, jadinya false. Apalagi kalau dua-duanya false ya, jadi kondisinya false. Hanya bernilai benar jika 2 kondisinya yang kita bandingkan itu dengan operator dan tadi sama-sama bernilai true. Sehingga kalau ini kita jalankan ya, yang kondisi keempat ini, apakah 10 tidak sama dengan 10? False. Apakah 8 kurang dari 6? False. Jadi false dan false hasilnya false ya. Oke, mungkin begitu. Nah, ini tadi udah kita lihat ya. True, false, false. Lalu ada operator atau ya. Ada dan ada atau. Nah, ini juga sama, ada 2 kondisi lalu kita bandingkan. Nah, bedanya di sini kondisi-kondisinya, hasil dari pembandingan kondisinya baru akan bernilai false jika dua-duanya bernilai false. Selama ada salah satu kondisi bernilai true, maka hasilnya true atau benar. Contoh, misalkan di sini kondisi 1, kondisi 2-nya sama-sama true nih, maka outputnya true. Kondisi 1 bernilai true, namun kondisi kedua bernilai false, maka tetap hasilnya true. Pokoknya ada salah satu true saja, jadinya true. Contohnya yang ketiga ya, kondisi 1 false nih, namun kondisi kedua true, maka hasilnya yaitu true atau benar. Dan baru akan bernilai false jika dua-duanya bernilai false. Ini sedikit kebalikan ya dengan operator dan tadi. Kalau dan itu dua-duanya harus true, tapi kalau false, kalau yang atau itu cukup salah satu saya bernilai true, maka hasilnya true. Baru akan false jika dua-duanya bernilai false. Sehingga kalau ini kita jalankan, ini apa nih berarti yang pertama nih? True kan? True ya? True. Ini True. hasilnya ini berarti True. yang kedua, ini apa nih?
Tidak. True. True, Pak. Tidak sama dengan. True. Wah, tidak sama dengan. False, Pak. Apakah 20 berbeda dengan 21? Ya, true. True ya. Apa nih? Apakah 29 lebih kecil dari 27? False. Maka outputnya di sini apa nih? True. Hasilnya true. Ya, betul. Yang ini? Apakah 13? True. False. False. Kemudian ini? True. Hasilnya? True. Ya, yang ini? True. False. Oh, enggak, false. False. Yang ini? False. 23. False. 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 Lebih kecil sama dengan. Ini apa nih berarti? False. False. Gitu ya? Oh. Ya. Ada yang bingung dari sini? Jangan kayak antri sembako katanya ya. Nah, ini outputnya adalah kita cek benar ya, jadinya true. Yang pertama nih true nih ya. Ada true ya, ada true dan yang terakhir false. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita coba lah ya ke VS Code. Nah, kita coba lagi. Misalkan kita punya berapa ya? Langsung aja deh. Sistem outprint. Nah, ini. 10 lebih besar dari 20. Kemudian kita dan misalkan apa ya? 10 atau gini deh. 50 kurang dari 100. Nah, begitu. Kurang 1 ini. Lalu kita atau dengan akan 20 sama dengan 20. Nah, ini kira-kira apa nih outputnya nih? True. True, Pak. Ini ada dan, ini ada atau. Gimana kira-kira? Yang dan itu false. Atau 20 sama dengan 20 true. Jadi hasilnya true. Kita coba ya. Hasilnya true ya. Ini kan kalau mau kita terjemahkan, ini saya komen gini ya. Ini kan hasilnya apa nih? Pertama, 10 lebih besar dari 20. False ya. False. Lalu kita dankan dengan apakah 50 false, Pak. dari 100, jadinya kan true ya. True dan false, True. outputnya apa nih? Ini kalau di outputkan kan mestinya ini jadinya apa nih? False ya. Jadinya kan false tuh. Lalu, ini kan false nih. Ini kan dijalankan dulu ya. Dijalankan dulu, hasilnya ini merupakan nilai false. Lalu diataukan dengan, apakah 20 sama dengan 20? Jadinya kan true ya. True. Pak, hasilnya true. True dan false, false atau true, jadinya apa? True. Tuh, begitu ya. Pusing nggak ini dengan gini? Enggak, Pak. Sudah belajar. Alhamdulillah kalau gitu ya.
Agak Pak, namanya juga belajar Pak. Ya, sip. Nah, itu terkait operator logika, ini masih banyak ya, semoga nutup waktu. Nah, kemudian simbol tanda seru atau tidak, istilahnya, atau not operator, itu akan membalikkan atau menegasi dalam bahasa matematis ya, itu operator negasi, atau membalikkan kondisi. Misalkan kita punya kondisi sebuah nilai bernilai true, kalau kita balik, kita negasikan jadinya false, dan kebalikannya. Kalau kita punya nilai sebuah kondisi false, dibalikkan jadinya true. Nah, jadi sesimpel itu ya, kalau ada kondisi true dibalikkan jadi nilainya false, kalau ada kondisi false dibalik jadi nilainya true atau benar ya. Contohnya misalkan begini, ya. Ini apa nih berarti nih? Output yang kedua jadinya apa nih? Output yang pertama jadinya true atau false nih? Ini apa nih outputnya kira-kira? True. Ya, apakah 30 lebih besar dari 32? False. Dibalik jadinya True. ya. Lalu yang ini 27 apakah kurang dari 28? Ya, true. Dibalik jadinya false. Inverse ya. Inverse ya. Ini kucing dibalik. Ya kalau di matriks namanya istilah operator inverse. Kalau bahasa matematis atau negasi, operator negasi dibalik nilainya. Outputnya kita cek. Loh, salah ya, false true ya. Apakah 30 lebih besar dari 32? False ya. Dibalik jadinya mestinya true, ini salah ya. Ini kan 30 kan lebih besar dari 32 kan jadinya false ya. Iya. False dibalik jadinya true. Mestinya true nih. 27 apakah kurang dari 28? Iya, true. Lalu dibalik jadinya false. Ini mungkin slide-nya kebalik juga begitu. Lalu ada operator namanya bitwise, atau itu ya, saya nggak Wise, Pak. bitwise. Yang benar bitwise ya. Iya, Pak. Bitwise. Nah, apa itu operator bitwise? Yaitu untuk menangani logika sama seperti logika tadi ya, dan atau itu tadi. Hanya saja untuk bilangan biner atau dalam bentuk bit. Artinya apa? Ketika kita punya dua value bilangan integer, begitu kita lakukan operator dengan operator bitwise, maka nanti bilangan integernya ini kita konversi dulu ke dalam bentuk biner, baru kemudian dilakukan operasi dan atau tadi, begitu. Nah, seperti itu contoh misalkan nih kita punya bilangan desimal 7 tuh. Nah, 7, angka 7 double atau integer ya, numerik 7. Itu kalau mau dilakukan operator bitwise itu harus dirubah dulu dalam bentuk biner. Nah, angka 7 itu kalau dikonvert ke dalam bentuk biner jadinya 0111 begitu. Nah, baru nanti angka binernya ini, angka mode biner ini yang baru akan dilakukan operasi logika ya. Contohnya ini nih. Ini enggak ada ininya ya, keterangannya ya. 46. Nah, ini enggak ada keterangannya nih. Sebentar, mestinya harus ada keterangannya ya. Exit lah. Saya share VS Code atau PowerPoint ya? PowerPoint ini, Pak. PowerPoint. Oke, cuman ini di PowerPoint ada nih ya. Di penjelasannya ya di bawah, ternyata ditaruh di bawah. Ini misalkan yang ini dulu deh. Nah, operator dan tapi untuk bitwise ya. Nah, di sini karena yang mau kita operasi dan itu adalah angka dalam bentuk integer ya, B sama dengan 11, A sama dengan 46, lalu kita lakukan operasi bitwise dan begini, maka hasilnya kok 10, Pak.
Nah, 10 itu dari sini nih, ya. Jadi angka 46 itu kalau dikonversi dalam bentuk biner ya, itu jadinya 0010 1100. Angka 11 dikonversi dalam bentuk biner jadinya 000 1011. Nah, kemudian kita lakukan operasi bitwise dan 46 dan 11. Nah, itu dilihat dari sini nih. Lupa angka 0 dari mana? 0 dan 0 jadinya 0. 0 dan 0 jadinya 0. 1 dan 0 jadinya 0, gitu ya. 0 dan 0 jadinya 0. 1 dan 1 jadinya 1. 0 ini kayak false ya. 0 itu false, 1 itu true. Nah, di sini kenapa bisa 0? 1 dan 0 jadinya 0. 0. True dan false jadinya false. Nah, di sini angka 1 nih. Angka 1 yang bawah kok jadinya 1 dan 1 jadinya kok 1. Sama juga logikanya. True dan true jadinya true. True dan kursor saya goyang-goyang kelihatan nggak ya? Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, di sini ya. Jadi angka 1 yang nah ini di sini yang satu saya blok itu 1 itu bisa diibaratkan true, 0 diibaratkan false ya. 1 ini true dan false jadinya false. True dan true jadinya true. False dan true jadinya false. Nah, hasilnya angka ini nih. Nah, angka ini, angka biner ini, mode biner ini, kemudian dibalik lagi, dikembalikan ke dalam mode desimal. Sehingga keluarlah angka 10. Angka 10 dari mana? Angka ini, kode biner ini, kita rubah kembali ke dalam bentuk desimal. Begitu. Nah, kira-kira begitu. Pengalaman saya sih, ini jarang kita pakai ya, nanti kalau Anda sebagai kayak developer aplikasi, pembuat programmer. Ya, kecuali mungkin Anda datanya nanti data biner begitu, baru mungkin ini dipakai. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalau pengalaman saya sih nggak terlalu sering dipakai kalau misalkan kita bikin aplikasi-aplikasi populer ya semacam aplikasi perkantoran atau apa gitu. Kalau kita mungkin aplikasi-aplikasi sains begitu pakai data biner, mungkin ini akan kita gunakan nantinya. Ya, cuman ini sebagai pengetahuan Anda aja, sehingga untuk bitwise itu seperti itu cara kerjanya ya. Jadi bukan true dan false hasilnya. Jadi A dan B ini hasilnya bukan true atau false, tapi berupa angka. Gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk operator bitwise OR. Ya. Ada 2 bilangan, sekali lagi. Kemudian 2 bilangan tadi, misalkan 46 atau 11 gitu ya. Ini 46 atau 11. Masing-masing angka dikonversi dalam bentuk biner. 46 itu jadinya 00101110 misalkan. 11 kemudian ini dikonversikan jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi bitwise OR ya, atau. Jadi false atau false jadinya false ya. False atau false jadinya false, tetap 0. True atau false jadinya true. False atau false jadinya false. True atau true jadinya true ya. 1 atau 0 jadinya 1, 1 atau 1 jadinya 1, 0 atau 1 jadinya 1. Nah, rangkaian angka ini yang dihasilkan dari operator OR tadi, angka ini, dikonversikan lagi ke dalam bentuk desimal, lahirlah atau keluarlah angka 47. Kira-kira begitu. Nah, lalu ada namanya operator bitwise XOR ya. Ini penjelasannya. Yang memproses bit per bit dari 2 variabel. Jadi 2 variabel itu kita konversi lagi ke dalam bentuk biner, di mana akan menghasilkan angka 0 atau false ya jika sama-sama 0 atau 1. Nah, jadi sini ini nih ya bedanya 1 XOR 1 ya. Ini kan sama-sama true nih. Hasilnya 0. Pokoknya begitu ada yang sama-sama 0 atau sama-sama 1, hasilnya berupa angka 0 di bawah ini. Ya. Nah, rangkaian angka ini tadi yang merupakan hasil dari operator tadi, dikonversikan lagi ke dalam bentuk desimal, hasilnya angka 37. Gitu. Nah, not juga sama dibalik ya.
Misalkan ada 46 kemudian dibalik pakai operator ini. Kalau operasinya juga sama, dirubah dulu ke dalam bentuk bit, lalu dibalik. Kalau ada 0 jadinya 1, ada 0 jadinya 1, ada 1 jadinya 0, dan seterusnya. Rangkaian angka ini dikonversi dalam bentuk desimal, jadinya angka min 47. Nah, di sini, jadi kenapa dia minus? Karena kalau ini dikonversi dalam bentuk desimal, hasilnya 209 ya. Kemudian karena dia ini merupakan bilangan biner yang digit awalnya 0, ya, itu positif, tapi karena di sini bilangan digit awalnya 1, jadinya dia negatif. Begitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Lalu ada namanya right shift, ya, jadi geser bit ke kanan. Contohnya di sini 46 digeser 2 begitu. Nah, di sini sama juga operasinya, ya, digeser sebanyak 2 begitu. Kita ganti dengan bentuk desimal dulu, bit dulu, biner dulu. Lalu ada angka-angkanya ini, ya. Kalau 1 digeser jadinya 0, ya. 0 digeser jadinya 1, dan seterusnya. Setelah itu setelah ketemu angka rangkaian angkanya, baru kita rubah ke dalam bentuk desimal kembali. Ya. Nah, mohon maaf saya juga jarang pakai ini, ya, jadi mungkin penjelasannya atau contoh mungkin saya juga belum punya banyak. Gitu. Redshift seperti itu juga, ya. Berikutnya yaitu operator assignment. Ini ada penjelasannya, ya. Nah, operator assignment ini merupakan ya sama yang di awal itu yang memberikan assign atau memberikan memberikan sebuah value ke dalam sebuah variabel, ya. Identik dengan simbol sama dengan, namun juga bisa digabung dengan operator aritmetika semacam plus, minus yang tadi di awal-awal tadi, ya, plus sama dengan, minus sama dengan, atau yang lain. Mungkin kurang gede. Nah, di sini contohnya yaitu kalau kita menggabung dengan simbol plus, ya, misalkan ada simbol plus sama dengan, jadi itu maksudnya sama dengan seperti ini. Misalkan di sini kita punya A46, B sama dengan 11, ya. A plus B itu maksudnya A plus B sama dengan itu sama saja kita menuliskan seperti ini, ya. Jadi kan Pak, itu ada merah-merahnya, Pak. kenapa? Itu Pak ada merah-merahnya, Pak. Oh, ini dah, kanan ini dah. Oke. Nah, ini A plus B itu sama artinya sama dengan kita menuliskan A sama dengan A plus B. Jadi ini jumlahnya berapa nih A sekarang? Jadinya 46 ditambah 11, ya. Jadinya 5. Di A plus sama dengan B itu sama saja dengan kita menuliskan A sama dengan A plus B. A46, B11 dijumlah 57 dimasukkan ke variabel A, ya. Nah, logika yang sama juga berlaku untuk operator aritmatika yang lain, ya, selain plus, ya. Contohnya di sini minus gitu. 46 kurangi 11 jadinya 35 dimasukkan ke variabel A. Jadi modulnya di sini yaitu 35, ya. Kali juga begitu, operasi pembagian juga begitu. Pembagian pakai simbol slash, ya. 46 kali 11 hasil perkaliannya dimasukkan ke variabel A. Kita menuliskannya dengan bentuk pendek seperti ini, ya. 46 kali 11 jadinya mungkin 506. Pembagian juga begitu, dibagi, ya, simbolnya apa nih, slash, ya.
A slash sama dengan B itu maksudnya A sama dengan A dibagi B. 46 dibagi 11 jadinya 4. Loh, Pak, kok 4? Ya, sekali lagi, kita menggunakan integer ya. Sehingga kan ini 46 kurangi 11, dibagi 11 kan 4, sekian ya. Nah, komanya dihilangkan. Gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan integer. Ya. Sehingga kalau ada angka koma, ada angka di belakang koma, itu tidak diikutkan. Ini kan kalau 46 dibagi 11 kan 4, berapa gitu ya. Nah, komanya itu dihilangkan. Karena kita menggunakan tipe data bilangan bulat atau integer. Kemudian modulus juga sama logikanya ya. A sama dengan A modulus B bisa kita singkat dengan A modulus sama dengan B gitu ya. 46 dimodulus 11 hasilnya berapa? Dimasukkan ke variabel A ya. Jadi outputnya variabel A sekarang isinya yaitu angka 2. Nah, dan juga begitu ya. Ini yang bitwise tadi ya. 46 di bitwise-kan dengan B jadinya 10. Yang lainnya juga begitu ya. Rata-rata bitwise lainnya ya sama juga. Mungkin begitu sih kayaknya terkait assignment. Terima kasih ya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Pak, dikirimkan PPT-nya Pak Dikirim kemana? ke ketua tingkat. Ngirim via Zoom bisa nggak ya? Coba tak kirim via Zoom aja ya. Iya Pak. Ini saya ngirim via chat di Zoom. Coba dicek. Udah muncul di file chatnya? Sorry, di bagian chat. Sudah, Bang. Yang tugasnya gimana Pak? Oh iya. Ketua kelas ngirim ke saya. Kemarin sudah ada yang mengumpulkan sih ketua kelasnya. Ketua kelas yang saya lupa yang ITA 1, ITA 2 atau ITA 3 ya. Udah ngirim. Mungkin sama juga, mungkin kalau yang belum via ketua kelas WA saya gitu. Mungkin kalau ada yang mau nyusul ngirim atau yang lain. Siapa? Terus untuk kelas ini ya, yang TIK itu PTIK ITA 3 ya? Atau ITA 2 ya, saya nggak apa. Yang nanti siang? Iya Pak. Nanti siang Pak, A3 Pak, PTIK. Ya, A3 ya. Iya, Nanti jamnya sama, mungkin tetap jam segitu via Zoom juga. Nanti Siap Pak. menyusul ya. Pak Fadil kemana, Pak? Kenapa? Pak Fadil kemana? Nggak jelas. Pak Fadil kemana, Pak? Pak Fadil. Oh, Pak Fadil. Ya, Pak Fadil. Kurang tahu ya. Belum kelihatan ya di kampus ya? Enggak, Pak. Saya juga tanya, Pak. Saya di rumah. Oh, saya juga di rumah. Tapi saya sudah infokan sih kalau saya nggak bisa datang. Mestinya beliau juga ke rumah. Artinya kalau dari Pak Fadilnya nggak ada WA atau yang lain, ya defaultnya tetap seperti biasa. Kecuali kalau ada info ya. Contoh misalkan saya WA nggak bisa gitu, baru nanti via Zoom. Tapi kalau Pak Fadil nggak WA apa-apa, ya berarti ya seperti biasa. Like usual lah, ya, seperti biasa. Oke, Pak. Oke, mungkin begitu. Cukup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? File materi juga udah. Oh ya, materi yang kemarin ya. Nanti mungkin ya habis ini via WA juga nanti tak kirim. Yang PTIK tetap jamnya sama, namun mungkin karena saya berhalangan untuk datang ke Lumajang via Zoom ya. Nanti link Zoom menyusul. Jam 12. Pak.
Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, mendapatkan ilmu. Kalau ada yang bingung, silakan WA. Ya. Pak, filenya dikirim, Pak. Kalau apa? Kalau apa? Kalau materi. Kalau materi saya taruh di chat di Zoom. Halo. Ada ya? Tugasnya bagaimana, Ada, Pak? di Zoom? Ada ya? Materinya dikirim, Pak. Loh, sudah saya kirim di chatnya Zoom. Oh iya Pak, makasih Pak. Ada, sudah. Oh iya Pak. Ada. Coba dicek. Saya nggak muncul, Pak. Ya ada Pak. Loh, temennya ada gitu. Di chat. Nanti tanya Itu loh di channel. Chatnya Zoom. Zoom ada dulu chatnya tuh. Nah, coba dicek. Nah, itu saya chat itu ya di Zoom. Atau mungkin kalau temennya udah download, di-share ke grup ya, grup WA. Oke, videonya muncul ya, rekaman video materi kita pagi hari ini nanti mungkin saya taruh di YouTube, nanti link YouTube-nya monggo saya share lah nanti, bisa dicek di situ. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi minggu depan insya Allah jika tidak ada halangan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.